Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Suara Surabaya yang dirahmati Allah, semoga puasa Anda hari ini berjalan dengan lancar. Kita sering membaca doa ini setiap selesai sholat, yang sering disebut dengan orang-orang doa sapu jagat itu, yang kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 201 ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhanku, Tuhan kami, ya Rabb, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Kalau kebaikan di akhirat, kita sama-sama tahu yang dimaksud kebaikan di akhirat ya surga dan beserta segala isinya. Nah, yang dimaksud dengan kebaikan di dunia itu apa sih? Kita kan sering bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Ternyata Rasulullah itu pernah menjelaskan di dalam satu hadis, salah satu kebaikan di dunia itu, kata Rasulullah, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah mengendaki orang itu diberikan kebaikan, maka Allah akan membuat dia semakin paham urusan agama. Jadi kebaikan di dunia ini tidak serta-merta dalam urusan materi, tapi kebaikan di dunia ini juga salah satunya, itu yang terpenting, adalah kepahaman dalam urusan agama. Karena kenapa kok diucapkan kalimat seperti ini? Karena kita lihat beberapa saat yang lalu di internet itu ya, di beberapa negara, ndak usah di beberapa negara ya, di negara kita sendiri ya, kita lihat ada beberapa orang yang ngaku Islam tapi rukun Islam saja ndak hafal ya. Ada orang yang ngaku Islam tapi ketika ditanya tentang 25 nabi aja kadang tidak hafal, kalau sama anak-anak TK sama SD. Makanya kata Rasulullah itu, yang dianggap kebaikan di dunia yaitu adalah orang yang semakin hari ilmu agamanya semakin baik. Saya masih ingat guru ngaji saya itu ketika ngajari saya, kamu tahu Imron, yufaqihu fiddin itu artinya apa? Setiap hari malah dibuat semakin paham urusan agama. Nggak tahu Kiai, kata guru ngaji saya, beliau bilang seperti ini, yufaqihu fiddin adalah orang yang setiap hari sama Allah dibuat sengaja atau tidak sengaja, niat atau tidak niat, terpaksa atau sukarela dia ikut pengajian. Jadi awalnya memang mungkin dia tidak niat pengajian gitu ya. Awalnya dia tidak niat pengajian, tapi sama Allah dia dipaksa ikut pengajian. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya Anda kerja di sebuah kantor yang sebenarnya jujurnya Anda itu sebenarnya tidak senang ikut pengajian, tapi karena kantor Anda mewajibkan untuk ikut pengajian, ya mau tidak mau terpaksa akhirnya datang pengajian. Nah, itu ternyata salah satu ciri kalau Allah suka sama orang itu, yaitu yufaqihu fiddin. Dia dibuat paham urusan agama, salah satunya dipaksa ikut pengajian. Atau misalnya contoh lainnya, misalnya ketika Anda lari pagi, ketika Anda enak-enak lari pagi, pas lari pagi makan soto lah misalnya, makan soto, enak-enak makan soto, terus duduk makan soto, ternyata di belakang itu ada masjid. Nah, pas masjidnya itu ternyata sedang membahas hal-hal yang menarik, terus akhirnya Anda menjadi orang yang, ini kok pengajiannya bagus gitu kan ya. Akhirnya Anda ikut dengerin pengajian. Lo lihat, awalnya ndak niat dengerin pengajian, terus gara-gara Anda makan soto, akhirnya ikut dengerin pengajian. Nah, itu Anda sedang dipaksa oleh Allah untuk dengerin pengajian. Itu artinya yufaqihu fiddin. Maka kalau Anda termasuk orang-orang yang sedang dengerin pengajian, itu berarti Anda yufaqihu fiddin. Anda sedang mendapat kebaikan di dunia seperti yang ada di surat Al-Baqarah ayat 201 tadi. Kawan Suara Surabaya, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah, dicintai oleh Allah, sehingga setiap hari kita semakin paham, semakin mengerti dalam urusan agama. Saya Ustadz Marzuki Imron untuk program Khasanah Al-Quran Suara Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.